Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fadalirikul balasakuna anhum bayi syarah. Daya sekali ilalaman malukuna ufuna lahirkallahu namudkirillah. Alhamdulillah. Kita dijauhkan dari teguran Allah SWT di hadapan umat Islam. Alhamdulillah, kita dijauhkan dari penyakit dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang corona. Kita bertanya, mengapa corona itu membawa kematian lebih banyak kepada umatnya, kepada manusia? Datangnya corona itu memang hak figuratif Allah. Hak Allah mendatangkan penyakit kepada umat Islam. Kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan teguran kepada umatnya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada manusia, memberikan teguran terutama kepada umat muslim? Mengapa? Karena fala yamun bayasi balakufu ibadan iyaku bana marisha. Allah memberikan teguran sesuai kesalahanmu. Allah memberikan teguran sesuai dengan kesalahanmu. Sesuai apa yang ajaran kamu salahkan, ajaran yang kamu lewati, ajaran yang kamu lakukan yang salah di hadapan Allah. Memang kita tidak tahu bahwa corona itu datang karena Allah. Mengapa Allah SWT mendatangkan virus kepada umatnya? Kita sebagai umat muslim hanya didatangkan musibah, didatangkan teguran, hanya sepele seperti ini, hanya virus seperti ini. Kita sudah menjadi keramaian di dunia. Apalagi dengan kabar kita bahwa kita sudah tidak bisa memasuki surga Allah. Kita sebagai manusia, kita diberikan teguran hanya corona, diberikan teguran virus, hanya virus. Kita takut menjadi keramaian, perbincangan. Malah datangnya corona itu membuat jauhnya kita kepada Allah, jauhnya kita di hadapan Allah. Seharusnya kita sebagai umat muslim lil adayati kalaham tukalamu bayakul imanati kalamun kubuna kamana syur. Datangnya semua musibah, teguran kepada umat muslim. Kita harus berintrospeksi. Kita harus berpikir mengapa Allah menurunkan penyakit itu. Mengapa Allah menurunkan semua virus-virus kepada umat muslim. Mengapa Allah menurunkan musibah kepada umat muslim. Karena satu, kita sehat, kita enak di dunia. Kita lupa kepada Allah. Allah menurunkan hanya virus. Dan virus itu mengguncangkan kepada umat muslim. Bagaimana kabar kita bahwa kita tidak selamat di akhirat? Apakah itu tidak lebih gawat? Apakah itu lebih gawat dari virus yang terjadi di muka bumi? Bahwa kita menyadari dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kadalika lakul man qulu mad daya ful amanatasin bayakana manfun anasi kallahu takanumullah. Semua apa yang terjadi di dalam umatku jangan lupa dengan kewajiban dan jangan lupa di hadapan Allah. Jangan lupa tetap beriman kepada Allah. Datangnya corona jangan ditakuti. Kita lawan penyakit, kita lawan virus tersebut, bukan menjauhi Allah SWT. Masjid ditutup, itu salah. Mengapa? Ya, seharusnya mengapa masjid itu ditutup dan mengapa pegawai-pegawai itu dibuka? Mengapa? Seharusnya kita berpikir sebagai manusia. Kita diberikan teguran itu hanya untuk kita berpikir kepada Allah, bukan dibuat permainan. Dan kita datangnya penyakit tersebut, harusnya kita berpikir bahwa itu teguran bagi kita. Sebagai pelajaran bagi kita, datangnya corona jangan ditakuti dan jangan dikeimani. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang banyak orang yang takut dengan penyakit yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang lebih takut kepada
penyakit-penyakit yang datang sekarang seperti virus-virus, lebih takut dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut kepada virus daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita datangnya penyakit yang di hadapan kita, datangnya virus, datangnya musibah kepada kita, harusnya lebih alangkah baiknya kita harus mendekati ke jalan Allah. Kita harus tetap beriman kepada Allah. Jangan fala bukan fiya iman salat daya kul iman de telefon indrox naik ke indrox Allah telefon kan iman. Jangan apa-apa yang terjadi di hadapan kita, apa-apa yang terjadi di kita sendiri, jangan dijadikan alasan supaya kita tidak beriman kepada Allah, supaya kita tidak melakukan sholat. Jangan menjadikan alasan apapun. Umat muslim salah apabila beralasan apa yang terjadi baginya, yaitu merupakan teguran. Jangan menjadi alasan apapun yang terjadi kita tidak sholat, kita tidak ngaji. Jangan menjadi alasan. Tidak ada salahnya datangnya musibah kepada kita untuk kita menyadari kesalahan kita, dan tidak ada salahnya kita berpikir apa kesalahan kita. Datangnya virus, datangnya musibah, datangnya corona, jangan ditakuti dan jangan dipercayakan. Kalau kita lebih percaya dengan penyakit apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita mempercayakan bahwa kita adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercayakan, kita alangkah lebih baiknya kita mempercayakan bahwa semuanya yang datang kepada Allah, kita semua pasrahkan kepada Allah, dan kita tetap melakukan apa yang dianjurkan di dunia, dan kita tetap melakukan apa yang dianjurkan di akhirat. Kita boleh melakukan perintah, kita boleh melakukan apa yang diperintahkan di dunia, dan kita jangan melupakan perintah yang di akhirat. Perintah yang harus kita tepati untuk di akhirat nanti, jangan kita lupakan. Maka di situ kita boleh tunduk dengan kewajiban kita di dunia. Kita harus mengikuti semua protokol kesehatan, tetapi kita jangan melupakan protokol kita sebagai Islam. Apa protokolnya kita sebagai umat muslim? Yaitu satu, apapun yang terjadi kita tetap beriman kepada Allah, tetap sholat. Jangan menjadikan apapun yang terjadi di hadapan kita menjadi alasan salah satu kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan ngaji, tidak pernah beriman kepada Allah. Jangan menjadi salah satu alasan kita sebagai umat muslim. Fal badai kiran Walkan fil kan kinikron dayku ane pun maksin dayku syani de syukrin. Kita melupakan Allah demi kita lebih takut kepada apa yang diciptakan Allah. Bodohnya manusia, bodohnya Islam, bodohnya umat muslim. Kita lupa datangnya virus tersebut karena Allah. Maka apa yang harus kita tundukkan? Yaitu satu, tundukkan perintah Allah. Kalau kita supaya terhindar dari penyakit tersebut, jangan mengalah karena penyakit Allah. Kita harus lebih dekat kepada Allah. Virus ditakuti, tetapi larangan Allah tidak ditakuti. Itu bodohnya manusia. Itu bodohnya manusia di hadapan Allah. Allah hanya memberikan sekerintil musibah kepada umat. Umat menjadi keramaian, menjadi petakut. Lalu lantas bagaimana kita takut di hadapan Allah? Lantas bagaimana kita tidak takut apabila yang terjadi nanti di akhirat? Ingatlah, kita boleh takut apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayukul ana syukrin dayuful ibadah monokallahu munasan kallahu namasyutan Allah namusyikrin. Kita boleh takuti semua apa yang diberikan Allah. Kita boleh merendah. Kita boleh takuti apa yang diberikan musibah kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan sampai kita melupakan Allah. Karena apa? Yang diberikan penyakit tersebut, virus tersebut, Allah. Lantas
kita melupakan Allah. Bodoh kan? Bodohnya kita dari situ. Seharusnya masjid dibuka. Sebagaimana tanda takutnya kita kepada Allah, tandanya kita rendah ke hadapan Allah, supaya kita tetap ingat kepada Allah. Oke, kita harus berpikir, jangan menjadi musibah apa yang kita lakukan untuk menjadi alasan apa yang harus kita tidak lakukan dalam kewajiban. Jangan menjadi alasan kita tidak melakukan sholat karena karantina, karena virus. Jangan dijadikan alasan. Kita, apapun yang terjadi, dalam Al-Quran mengatakan, dalam firman Allah mengatakan, la yusudikallafun anukuli yarasan. Apabila umat-umat yang menakuti lebih takut kepada penyakit yang diberikan Allah, lantas bagaimana engkau menakuti siapa pencipta dari penyakit tersebut? Itu Allah SWT. Kita harusnya lebih takut kepada Allah. Datanya corona, harusnya kita lebih dekat. Kita tetap menguatkan iman kita. Harus kita mempercayakan bahwa Allah itu tetap menjaga kita dalam keadaan apapun. Maka dari situ, kita sebagai muslim, kita berpikir, datangnya corona mungkinkah itu menjadi teguran bagi kita? Apakah itu menjadi ujian kita sebagai umat muslim? Ya, lebih banyaknya bahwa datangnya corona itu sebagai teguran kita. Sebagai teguran kita. Maka dari situ saya ucapkan, jangan menjadi seperti kupu-kupu yang hanya terbang karena udara. Dan janganlah kamu menyalahkan Allah SWT didatangkan penyakit supaya kita tidak beriman, tidak melakukan kewajiban kita di hadapan Allah. Maka dari situ, kita sebagai orang muslim, kita berpikir, siapa penciptanya dan siapa yang ditakuti. Kita harus berpikir, siapa yang menciptakan dan siapa yang kamu takuti. Sebagai orang muslim harus berpikir seperti itu. Maka dari situ semoga kita terhindar dari penyakit corona. Dekatilah iman kita di hadapan Allah. Lalu kita mengingat Allah, tetap beriman dalam kondisi apapun di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah menjaga kita dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.